Assalamualaikum. Halo adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Nesa Wildianti dari kelas 2C Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini kita akan belajar tentang struktur bumi dan matahari. Yuk simak videonya. Struktur bumi. Apa sih bumi itu? Bumi merupakan planet ketiga dari matahari yang terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Struktur bumi terdiri atas 3 lapisan utama, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Berikut penjelasannya. 1. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan bumi paling luar yang menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Struktur kerak bumi terdiri atas kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua adalah benda padat yang terdiri dari batuan beku granit pada bagian atasnya dan batuan beku basalt pada bagian bawahnya. Sedangkan kerak samudra adalah benda padat yang terdiri atas endapan yang ada di laut yang di bawahnya terdapat batuan vulkanik, batuan beku gabbro, dan peridot. 2. Mantel bumi. Mantel bumi atau selimut bumi adalah lapisan bumi yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi. Selimut bumi tebalnya mencapai 2.900 km. Selimut bumi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada litosfer. Tebalnya 50-100 km. Yang kedua ada astenosfer. Tebalnya 100-400 km. Dan yang ketiga mesosfer. Tebalnya 2.400-2.700 km. 3. Inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan yang paling dalam dari struktur bumi. Inti bumi terdiri dari inti luar bumi dan inti dalam bumi. Inti dalam bumi tebalnya 2000 km, terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Sedangkan inti luar bumi merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter sekitar 2700 km. Terdiri dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur matahari. Tahukah kamu apa itu matahari? Matahari adalah bintang di pusat tata surya yang bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Struktur matahari terdiri dari inti matahari, zona radiasi, zona konveksi, fotosfer, kromosfer, korona, bintik matahari, zona transisi, dan prominensa. Agar kalian mengetahui letaknya, perhatikanlah pada gambar. Yuk kita bahas satu persatu. 1. Inti matahari. Inti matahari adalah sumber energi utama yang terdiri atas 2 sifat, yakni terjadinya suatu kondisi reaksi nuklir. Yang kedua ada zona radiasi. Zona ini adalah wilayah luar inti matahari yang berfungsi sebagai tempat transformasi energi dari inti matahari ke seluruh permukaan matahari. Yang ketiga, zona konveksi.
Pada zona ini, panas matahari akan melakukan sebuah mekanisme baru untuk mencapai permukaan matahari. Yang keempat, fotosfer. Lapisan ini adalah bagian dari permukaan matahari yang dapat kita amati dengan bantuan teleskop. Yang kelima, kromosfer. Kromosfer mempunyai ketebalan sekitar 2000 meter dengan posisinya yang berada di atas lapisan fotosfer. 6. Korona. Korona adalah lapisan terluar dari matahari. Yang ketujuh, bintik matahari atau sunspot. Bintik hitam biasanya terjadi di dalam kecepatan waktu yang tidak beraturan. Misalnya, bisa 1 hari, 2 hari, atau maksimal 11 bulan. 8. Zona transisi matahari. Zona transisi merupakan bagian yang memisahkan antara kromosfer dengan korona. Dan yang terakhir yaitu prominensa. Prominensa terjadi akibat perubahan tiba-tiba pada daerah di mana medan magnet terkonsentrasi. Nah, cukup sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.